ketika kita mau trading, tapi salah satu dari ini tidak kita lakukan, ya jangan heran ketika hasilnya nanti tidak maksimal. Itu penting, kenapa? Karena ketika salah satu dari ini tidak bisa kita penuhi, otomatis konsistensi atau strategi yang kita terapkan lebih kepada ya untung-untungan gitu, tebak-tebakan. Tapi ketika kita terapkan 4 hal ini, maka insya Allah konsistensi profit atau pertumbuhan portofolio itu bisa terukur. Baik, kita lanjut. Nah, ini langsung saja ya, saya bahas kembali. Pertama, penting untuk kita memutuskan saat trading itu, kita mau trading apa hari itu. Apakah mau intraday, atau swing trading, atau ternak saham. Kenapa ini penting? Karena seringkali yang menjadikan mindset kita atau psikologi kita terganggu adalah ketidakkonsistenan. Contohnya misalnya pada saat pagi-pagi saya masuk ke saham-saham yang range-nya besar misalkan, artinya volatilitasnya kan tinggi. Nah, ketika misalnya saya niat untuk trading kilat, terus misalkan katakanlah saya telat pasang settingan jualnya sehingga keburu turun, terus telat ngejual, terus akhirnya sore-sore saya putuskan swing trading aja. Terus ketika setelah swing trading, kemudian stop loss-nya kena karena maksa masuk misalkan saat syaratnya tidak terpenuhi, kita masih maksa hold, buat nabung aja atau buat ternak aja. Nah, itu yang akan terjadi kalau dari awal kita tidak tentukan kita beli saham A ini untuk apa? Untuk trading kilat kah? Untuk swing trading kah? Atau untuk ternak saham kah? Nah, kemudian yang saya sarankan untuk trading dalam masa-masa awal teman-teman di pasar modal itu sebaiknya memang maksimum di Kompas 100. Kenapa? Karena secara kapitalisasi market itu kan sudah disortir lah sama pihak yang berwenang, bahwa yang termasuk Kompas 100 itu yang memang 100 teratas dari sisi kapitalisasinya. Nah, ini kenapa penting? Karena jangan sampai kita bisa beli tapi nggak bisa jual. Itu yang sering kali dialami oleh rekan-rekan kita di luar yang mungkin masih baru mengenal pasar modal, tapi asal beli dengar sana-sini sehingga dananya nyangkut. Padahal konsep dari dagang itu kan semakin bagus atau semakin banyak perputaran dana kita dan semakin cepat, itu yang sebenarnya yang diharapkan untuk profit yang optimal. Nah, kemudian menentukan jam beli. Nah, ini penting juga teman-teman kita semua untuk kenal saham yang akan kita beli. Contohnya, saat mau beli saham, itu minimal 6 bulan ke belakang, atau lebih bagus kalau sahamnya sudah lama, itu 2 tahun ke belakang kita lihat di Aisyahnya itu, dia banyak rambut atas kah? Atau dia banyak rambut bawah kah? Nah, itu penting untuk kita mengambil keputusan. Semakin kita kenal karakter dari satu saham, itu maka pengambilan atau proses pengambilan keputusan itu akan semakin akurat. Maksudnya gimana? Ketika kita ketemu saham-saham yang katakanlah dia sudah masuk syarat buy, tapi dia banyak rambut atasnya, memang idealnya atau sebaiknya masuk di jam-jam sore atau sesi kedua. Pun sebaliknya, ketika kita ketemu saham yang banyak rambut bawahnya, kemudian saat katakanlah jam 10 dia sudah masuk syarat, sebaiknya ya nggak harus nunggu sore gitu, karena yang sering terjadi ketika banyak rambut bawah itu menjelang sore dia makin menguat. Jadi kita beli di sore itu harga lebih tinggi meskipun masih masuk syarat misal, tapi kan ada selisih. Nah, itu akan kita ketahui memang seiring berjalannya waktu. Nah, maka sebenarnya secara pribadi saya
meskipun algoritma Aisyah katakanlah hari itu kayak 2 hari kemarin lah mengeluarkan dalam satu screening itu bisa belasan saham yang memenuhi syarat gitu, tinggal dilihat masalah RTB-nya sama exchange-nya. Nah, itu tidak serta-merta semuanya saya hajar. Biasanya yang minimum resikonya otomatis RTB-nya paling kecil, terus CP-nya paling besar, kemudian exchange-nya paling besar. Nah, itu yang kita prioritaskan. Nah, maka ketika teman-teman mendapatkan watchlist itu, yang pertama kali dilihat adalah mana saham yang saya pernah transaksikan. Langkah kedua, mana saham yang sering ngasih untung ke saya. Nah, dari sana baru ke analisa lebih lanjut. Kenapa? Karena semakin kita sering transaksi di satu saham dan kita kenal dengan polanya, oh misalnya dia mah saham ini mah cenderung melemah di sore atau justru pagi-pagi dia melemah, sore dia menguat tajam. Nah, itu akan ditemukan seiring semakin seringnya teman-teman bertransaksi. Maka selalu saya sarankan kepada rekan-rekan yang mau belajar, meskipun akun asli belum punya, paksakan untuk mulai latihan. Entah banyaklah Stockbit, RTI, yang virtual account. Nah itu untuk melatih kita dari sisi pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya menentukan maksimum risiko. Nah ini penting di fase-fase setelah pandemi ini memang volatilitas sangat tinggi. Volatilitas itu dipengaruhi dari banyaknya transaksi, baik itu dari institusi, baik ataupun retail. Nah, ini yang menjadikan pergerakan harga sangat volatile dari dalam kurun waktu sehari tersebut. Nah, sehingga dari algoritma Aisyah sendiri memang ketika kita maksa pasang S1 itu kecenderungannya akan sering kena gitu. Nah, yang dikhawatirkan kalau misalnya terlalu dekat stop loss-nya itu kemakan atau kena otomatis terjual padahal dia hanya pantulan sesaat, ibaratnya hanya retail yang kecil yang memang jualan gitu. Nah, kenapa itu diperhatikan atau dianalisa? Karena begini, ketika kita memutuskan diri kita untuk menjadi trend follower, maka pada dasarnya algoritma ini mendeteksi volume besar itu sedang mengarah ke mana atau mayoritas pembeli, baik itu retail, institusi, ataupun misalkan market maker dan lain sebagainya, itu sedang bergerak kemana. Contoh sederhana, sering dianalogikan kepada ada ikan besar, ada ikan kecil. Katakanlah kita retail ini ikan kecil. Nah, ketika kita berjalan beriringan dengan ikan besar, itu akan memudahkan kita. Nah, ketika kita menentukan maksimum resiko di S2, nah itu akan sesuai karena dari algoritma sendiri bahwa S2-nya itu adalah 2 kali range-nya. Nah, ketika menentukan stop loss atau trailing stop, itu penting untuk selalu mengurangi dari nilainya itu minimal 1 fraksi. Kenapa? Karena ketika pas di angka stop loss-nya atau pas di resistennya, itu yang ada malah masuk antrian. Nanti kita contohkan. Kemudian menentukan budget beli saham. Nah, secara teori memang selalu saya tekankan itu maksimum belanja per saham itu adalah 10% dari total dana kita. Jadi ketika katakanlah total dana di rekening RDN kita misalnya 100 juta, maka pembelian pertama untuk saham A itu maksimum 10 juta. Kenapa? Karena ketika kita mengambil keputusan 10% tersebut untuk entry pertama, kemudian katakanlah dia sideways gitu, katakanlah 3-2 hari cuma naik 1%, 0,7% gitu-gitu, kita masih punya loh 90% dana yang untuk kita transaksikan atau putarkan di dagangan lain atau di saham lain. Nah, hal ini kemarin sempat saya bahas lagi mengenai money management bahwa ketika kebalikannya bahwa saat kita masuk 10% terus kemudian dia loncat katakanlah di atas 5%, itu kita sudah boleh nambah maksimum
senilai pembelian awal. Jadi ketika kita masuk 10 juta, terus besoknya masuk nambah 5%, kita masuk lagi 10 juta, nah maksimum nambah lagi, ketika sudah naik 5% dari average terakhir itu setengahnya 5 juta, jadi 25 juta. Nah ketika dia menguat, itu teman-teman tahan aja selama mungkin yang sanggup teman-teman tahan. Artinya di algoritma Aisyah itu tidak memaksa ketika memang belum ada wajib sell atau 3 pixel merah, ya teman-teman di keputusan dikembalikan ke masing-masing. Jadi sering saya sampaikan bahwa kadar cukup tiap orang itu berbeda-beda. Maka di sana ada indikator kuning, ada triangle down, dan lain sebagainya. Itu lebih ke membantu rekan-rekan semua untuk mengambil keputusan. Jadi tidak salah juga ketika orang misalnya masuk sekarang, katakanlah naik 2%, besoknya masih 3 hijau, bahkan CP-nya 100, terus kemudian pitch-nya segala macamnya masih memenuhi syarat, tapi menurut dia 2% bagi dia cukup, terus kemudian dia jual, ya itu tidak salah. Artinya alat ini bukan berarti kita didikte sama alat bantu ini gitu. Jadi selalu bahwa pengambil keputusan adalah kita, bahwa kita adalah arsitek dari setiap aktivitas dagang saham kita. Ya, jadi jangan pernah kita justru terdikte. Nah, yang memang harus kita disiplin itu adalah masalah syarat wajib dan wajib untuk masuk, kemudian wajib untuk sell. Wajib untuk sell itu ya memang 3 merah. Kalau misalnya teman-teman mau iseng-iseng melanggar 3 merah, ya untuk penasaran gitu, kalau misalnya nahan di merah, ya nggak ini juga, maksudnya saya nggak bisa larang juga, karena kan hak masing-masing. Artinya apa? Ya tinggal di ini aja, dicek gitu. Kalau misalkan mau ngecek ke belakang, ke historical juga boleh. Ketika misalkan ketemu 3 merah terus dipaksa ditahan, akan seperti apa gitu. Atau kemudian ketika tembus ke bottom box-nya akan seperti apa. Nah, itu harus terus dilatih, dibaca di saham yang memang teman-teman sedang punya atau yang akan dibeli. Nah, saya tidak bisa dalam arti menyamaratakan secara keharusan, harus gini, harus gitu. Kenapa? Karena tujuan dari adanya komunitas ini kan lebih ke bagaimana membentuk karakter teman-teman itu menjadi pedagang profesional yang mandiri. Jadi tidak perlu tengok kanan, tengok kiri, tapi lebih kepada validasi. Jadi harapannya pun ketika teman-teman sekarang, katakanlah misalkan baru awal-awal, itu jangan sungkan untuk kalau sungkan di grup, japri saya, jangan sungkan di WA, di Telegram, itu untuk memastikan atau make sure bahwa ini loh analisa saya gitu. Jadi misalnya kirim screenshot, ini analisa ini seperti itu. Tapi mohon maaf ketika teman-teman misalnya minta rekomendasi atau minta saya seolah-olah menumpukan keputusan kepada saya, atau misalkan teman-temannya tidak istilahnya, bahkan tidak menganalisa dulu, yaitu mungkin kurang pas kalau saya yang mengambil keputusannya. Jadi ketika teman-teman sharing atau diskusi tentang saham, saya lebih kepada mengerucutkan opsi, misalkan jadi mengerucut kedua opsi. Nah, itu saya benar-benar welcome siapapun yang misalkan katakanlah, ada saham A atau B yang lagi nyangkut, kondisinya floating minus sekian. Nah, itu silakan japri saya kapanpun, insya Allah saya sharing. Tapi sekali lagi, tetap keputusan ada di tangan teman-teman. Saya lebih kepada mengerucutkan pilihan bahwa ini loh resikonya, ini loh. Kemudian terakhir, menentukan target. Nah, target ini saya pribadi untuk saham-saham yang pernah atau beberapa kali saya dapat untung dari sana, saya biasanya buat open. Kalau misalkan sudah ada indikasi
meskipun belum 3 merah baru jual. Nanti ketika misalnya masuk syarat lagi, masuk lagi. Itu teman-teman strategi entry panjang memang, tapi itu wajib kita ikuti. Nah, ini sudah sering kali disampaikan ya. Mudah-mudahan tidak lupa dan terus kita ikuti. Untuk Kang Andri mungkin kan masih baru ya, mungkin nanti insya Allah saya adakan sesi khusus buat Kang Andri tentang apa namanya keterangan-keterangan dan lain sebagainya. Siap, Kang. Saya lanjut dulu. Nah, di sini exit strategi ya. Ini penting kenapa? Karena saat mengambil keputusan untuk exit, itu selalu pastikan 4 hal ini sudah kena. Jadi kita nggak bingung. Artinya kita udah beli nih. Aduh, saya jual di angka berapa ya? Atau masih kuat naik ya? Nah, itu mindset-mindset yang saya rasa kurang tepat gitu. Karena akan habis waktu kita manakala kita disibukkan dengan tanya kanan tanya kiri atau misalkan memikirkan sesuatu hal yang tidak bisa kendalikan. Jadi selalu pastikan pasang stop loss, kemudian target profit, kemudian Pak Oki, selamat bergabung Pak Oki. Trailing stop, dan ketika sudah 3 piksel merah itu sebaiknya dan seharusnya memang sudah jualan.